Saksi Kristus ialah aku, kamu, dan kita semua. Adik-adik, Tuhan Yesus di sini menghendaki kita supaya kita menjadi saksi terang kasih Tuhan. Amin adik-adik. Oke. Adik-adik semua sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan dengan satu pujian, Aku Anak Terang, yang akan dibawakan oleh Kak Susi dan kawan-kawan. Silakan Kak Susi. Yuk. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Nah adik-adik, tadi kita sudah pemanasan, kita sudah memuji nama Tuhan, dan sekarang kita mau menghadap kehadirat Tuhan dalam satu doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Kak Intan. Adik-adik, bagaimana sikap berdoa? Lihat Indah, tangan dilipat dan tutup mata. Silakan Kak Intan. Oke semuanya, sebelum memasuki ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, marilah kita semua berdoa. Berdoa akan saya hantarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur atas limpah kasih-Mu, sehingga Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari tadi, dan kami boleh diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau buka telinga dan hati kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan jauhkanlah segala gangguan yang akan menggoda kami dan mengganggu kami. Kami serahkan acara sekolah minggu ini dari awal hingga akhir hanya pada tangan-Mu saja. Kiranya Engkau ajarkanlah kami untuk menjadi saksi terang yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa, kita sudah memuji nama Tuhan, dan sekarang tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Nani. Dan adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sambut firman Tuhan dalam satu pujian, yaitu Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kasih Yesus
pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Tentunya kalian semuanya dalam berkat Tuhan, dalam keselamatan, kesehatan semuanya gitu. Nah, anak-anak, marilah sebelum kita memasuki ibadah Advent minggu ketiga, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami dari tidur nyenyak kami dan saat ini dapat mengikuti kegiatan ibadah Advent ketiga. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, firman-Mu dapat kami terima dan dapat aku mengerti dengan benar sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa, ampunkan dosa dan kesalahan hamba, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita saat ini melaksanakan kegiatan ibadah Advent ketiga. Ibadah masih belum dilakukan secara tatap muka. Anak-anak juga masih belajar di rumah, belum melakukan kegiatan di sekolah. Masih PJJ, pembelajaran jarak jauh. Mengapa hal itu masih dilakukan? Karena di sekitar kita pandemi ini belum berakhir. COVID-19 masih merajalela. Karena itu, supaya kita senantiasa sehat selamat, berdoalah selalu kepada Tuhan, memohon keselamatannya. Kemudian, jika anak-anak tidak ada kepentingan yang mendesak, lebih baik tinggal di rumah. Tapi jika terpaksa harus keluar rumah, maka anak-anak harus menggunakan masker dengan benar. Jaga jarak, tidak bersentuhan dengan orang lain, tidak bersalaman, berangkulan. Kemudian senantiasa cuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Dan selalu bawa hand sanitizer kemanapun anak-anak pergi. Nah, kemudian kita tidur cukup dan makan bergizi. Senantiasa berdoa agar kita semuanya, keluarga kita semua sehat sentosa. Nah anak-anak, di Advent minggu ketiga ini kita akan belajar dari Injil Yohanes 1 yang diambilkan dari ayat ke-6 hingga ke-8. Bunda dibacakan ya, anak-anak menyimaknya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Dilanjutkan dengan masih Yohanes 1 pada pasal ke-19 hingga 23. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus aku. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Nah, sebelum kita mengupas lebih jauh, marilah anak-anak saya ajak untuk mendengarkan sebuah ilustrasi cerita. Pada suatu hari,
ada beberapa anak bermain bersama-sama. Mereka bermain di rumah Ii, seorang gadis kecil yang rumahnya ada di sekitar tempat anak-anak itu bermain. Ada yang bermain boneka, ada yang bermain masak-masakan, ada yang bermain peran sebagai penjual dan pembeli. Nah, mereka bermain dengan asik dan dengan riang gembira. Beberapa saat kemudian, seorang anak mendongakkan kepalanya, kemudian berdiri. Kemudian dia berseru, "Bau apa nih? Enggak enak bener baunya." Terus anak-anak yang lain juga menutup hidung dan berkata, "Iya nih, bau busuk. Kalau ini mah bau kentut," kata salah seorang anak. Akhirnya mereka saling tuduh. "Kamu ya yang keluar angin?" Bukan aku. Malah mungkin kamu sendiri yang keluar angin." "Tidak, masa saya yang mencari tahu kok malah saya yang keluar angin? Bukan saya dong." Tidak ada yang mengaku siapa yang telah keluar angin. Hingga kemudian akhirnya mereka bubar, pulang ke rumah masing-masing. Dan sampai mereka semuanya pulang, tak satu pun yang mengakui siapa sebenarnya yang telah mengeluarkan bau tidak enak dan membuat suasana bermain menjadi tidak nyaman. Bu Nani mau tanyakan kepada anak-anak, seandainya kejadian tersebut menimpa kalian dan ternyata malah kalian yang dengan tidak sengaja buang angin yang baunya nggak enak, apa yang akan anak-anak lakukan? Apakah anak-anak akan diam saja, tidak mengakuinya? Nah, saya percaya anak-anak sekolah minggu GKJ Bendungan adalah anak-anak yang jujur, anak Tuhan yang takut akan dosa. Dan salah satu dosa itu adalah dusta. Seperti yang diteladankan oleh Yohanes, ia bersaksi tentang terang itu. Siapakah terang itu? Kenapa Yohanes bersaksi akan datangnya terang? Karena Yohanes di sini tidak ingin berbohong, tidak ingin menyimpan berita gembira sendiri. Dan dia mengatakan bahwa di sini ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang yang saat ini sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya itu siapa? Terang yang sesungguhnya itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, di sini betapa Yohanes dapat menjadi teladan bagi kita. Ia menyatakan kebenaran. Ia tidak berdusta tentang siapa dirinya ketika ia ditanya. Ia tidak mengakui dirinya sebagai Mesias, tetapi ia mengatakan Mesias adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Dan di sini kejujuran yang dinyatakan oleh Yohanes bahwa ia juga bukan Elia. Ia juga bukan nabi yang akan datang. Tetapi ia adalah orang yang berseru-seru di padang gurun untuk menyatakan bahwa akan datang Mesias, akan datang terang yang sesungguhnya, bahwa ia harus meluruskan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Nah, kejujuran ini akan membawa kita menjadi saksi Kristus yang baik. Kita akan menjadi saksi Kristus yang membawa terang Kristus tinggal bersama kita
tinggal bersama orang-orang yang kita cintai, dan ada pada anak-anak sekolah minggu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Nah, apakah anak-anakku sekolah minggu GKJ Bendungan siap untuk berbuat jujur? Oke. Minta tolong kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk senantiasa berbuat jujur. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berfirman. Engkau telah mengajar kami agar kami hidup jujur. Bicara dengan jujur, berpikir jujur, bertindak dengan jujur. Jujur adalah menyatakan kebenaran. Jujur adalah hanya menyatakan realita yang ada. Dan dengan jujur Tuhan, kiranya kasih karunia tetap tinggal bersama kami. Tuhan, mampukanlah kami. Turunkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, sehingga kami dapat berbuat jujur dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Terima kasih Tuhan Yesus akan firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah anak-anak, maka jadilah kalian sebagai terang kasih Tuhan dimanapun, kapanpun kalian berada. Salam. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Dan kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita bisa menjadi saksi terang kasih Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan mempersembahkan apa yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing dengan diiringi pujian kasihnya seperti sungai yang akan dibawakan oleh Kak Yayu dan teman-teman. Silakan Kak Yayu. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti
nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum ibadah ini selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa, saya hantarkan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari hari lepas hari. Bahkan sampai saat ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk bernafas. Itu semua hanya berkat anugerah-Mu yang diberikan kepada kami semua. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, Engkau mau menanamkan dalam hati kami masing-masing, sehingga berguna untuk kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mempersembahkan sebagian kecil berkat pemberian-Mu yang tidak seberapa, kiranya Engkau mau menyucikannya. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi ibadah ini selesai, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, kiranya kami selalu berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami perbuat setiap saat, baik sengaja maupun tidak sengaja, lewat tutur kata, perbuatan, kiranya Engkau mau mengampuninya. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa akan menaikkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu, yaitu doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah selesai, kita sudah beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kiranya apa yang kita dapat dari ibadah minggu pagi hari ini dapat menjadikan berkat buat kita semua ya adik-adik. Dan sebelum kita akhiri ibadah pagi hari ini, kita akan sama-sama menutup ibadah pagi hari ini dengan satu pujian yang akan dibawakan oleh Kak Yayu dan teman-temannya. Silakan Kak Yayu. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskan Kristus. Saya laskan Kristus syukur. Saya laskan Kristus syukur. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskan Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskan Kristus. Saya laskan Kristus syukur. Saya laskan Kristus syukur. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskan Kristus. Pahlawan kecil, Yesus panglima-Ku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglima-Ku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglima-Ku,
tapi saya lepaskan Kristus. Saya lepaskan Kristus, syukur. Saya lepaskan Kristus, syukur. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lepaskan Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berperang, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lepaskan Kristus. Saya lepaskan Kristus, syukur. Saya lepaskan Kristus, syukur. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lepaskan Kristus. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Adik-adik, kita tadi telah memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semoga apa yang kita telah dengarkan tadi dapat adik-adik masukkan ke dalam hati adik-adik sekalian dan selalu menjadi semangat adik-adik dalam mengikut Tuhan Yesus dimanapun adik-adik berada. Selanjutnya untuk minggu ini adik-adik diharapkan membuat kreativitas dari bahan yang sangat sederhana, yaitu hiasan tempat lilin yang berasal dari kertas. Ada di sekitar adik-adik. Adapun bahan-bahannya sebagai berikut. Yang pertama adalah kertas, karton atau kertas manila atau kertas yang agak tebal, dibuat pola lingkaran, kemudian nanti digunting. Yang kedua, kertas warna seperti ini, dibuat pola lilin, kemudian juga nanti digunting sesuai pola membentuk lilin. Yang ketiga, lem, kemudian pensil warna, dan gunting. Caranya, setelah kertas warna dibuat pola, kemudian digunting membentuk lilin. Setelah itu, lilin ini ditempelkan memakai lem. Bagian bawahnya dilem, kemudian ditempelkan di kertas karton. Setelah menempel di kertas karton, bagian bawahnya ditulis ayat emas. Terserah adik-adik mau mengambil ayat emas dari Alkitab yang mana. Seperti kakak kemarin mengambil ayat emas dari kitab Yohanes. Setelah itu, bagian atasnya diberi warna, dipenuhi warnanya, bisa vertikal, bisa horizontal, atau membentuk bintang-bintang seperti yang adik-adik mau. Untuk yang sudah jadi, kakak kemarin membuat seperti ini. Ini adalah
tempat lilin dari kertas yang ada ayat emasnya. Kalau sudah jadi, silahkan adik-adik foto, kemudian dikirimkan kepada kakak-kakak pelayan ibadah anak di pantan kalian masing-masing. Demikian kreativitas hari ini, dan marilah ibadah pada minggu ini kita tutup dengan mohon berkat bersama-sama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, selalu beserta kita. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.